Hai guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gue mau sharing mengenai buku yang pernah gue baca, yaitu judulnya The Greatest Salesman in the World, kayak Okmedino. Buku ini sih jenisnya kayak buku pengembangan kepribadian ya, pengembangan diri lebih tepatnya. Cuman dibalut dengan cerita fabel, kayak novel gitu deh. Jadi gue merasa nggak bosen waktu baca bukunya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, seperti yang tadi di awal gue bilang, kalau buku ini jenisnya adalah buku pengembangan pribadi atau yang sering disebut sebagai buku self-help atau how to. Menurut gue, tujuan dari si penulis ini nih adalah untuk membantu si pembaca bukunya untuk menjadi versi yang terbaik di dalam profesinya. Entah dia sebagai pedagang, akuntan, pengacara, dokter, atau profesi yang lainnya. Cerita di buku ini berlatar belakang fabel, di mana ada seorang gembala unta yang bernama Hafid yang berguru pada seorang pedagang yang sangat kaya, bahkan konon kabarnya terkaya pada zamannya. Nah, singkat cerita, si pedagang kaya tersebut menurunkan kepada Hafid ilmunya yang ia tuliskan ke dalam 10 gulungan-gulungan surat yang berisi prinsip-prinsip bagaimana dia bisa menjadi pedagang yang sukses dan terkaya pada zamannya. Prinsip yang ia tuliskan di dalam gulungan pertama adalah, saya akan selalu mempraktekkan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang sukses dengan yang gagal adalah terletak pada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Kebiasaan yang baik adalah kunci dari setiap kesuksesan. Namun sebaliknya juga, kebiasaan yang buruk adalah gerbang dari kegagalan. John C. Maxwell pernah berkata bahwa mimpi menjadi kenyataan atau dream come true adalah hasil dari tindakan Anda. Dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yakin bahwa semua yang sudah kita lakukan adalah kemampuan yang terbaik dari kita? Jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan cara membina diri kita untuk selalu mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh simpelnya saja, kebiasaan untuk bangun pagi. Kita tahu bahwasanya bangun pagi itu bagus. Kita masih bisa berolahraga dulu sebelum beraktivitas. Badan jadi segar dan fresh, memberi semangat yang baru untuk mulai beraktivitas. Dan dari segi waktu, kita jadi nggak buru-buru atau mepet untuk pergi ke kantor atau memulai aktivitas. Bisa jadi efek negatifnya ada yang kelupaan, bukan? Malah bisa juga memicu stres. Sebenarnya ada penelitian yang menyatakan bahwa hanya dengan satu kebiasaan pula yang dapat menundukkan atau mengalahkan kebiasaan yang lain. Kuncinya adalah bahwa kebiasaan yang baik tersebut harus dilakukan rutin setiap hari sampai menjadi alam bawah sadar kita. Awalnya memang mungkin berat, tapi kalau sudah terbiasa melakukannya, rasanya ada yang kurang gitu kalau kita tidak melakukan kebiasaan tersebut. Lalu di gulungan-gulungan surat berikutnya, terdapat prinsip-prinsip yang dapat membantu kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan mendekatkan kita menuju pintu kesuksesan. Tapi gimana nih supaya prinsip-prinsip yang ada di dalam 10 gulungan surat tersebut bisa berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya? Maka kebiasaan baik pertama yang harus dilakukan adalah, yaitu dengan membaca satu bagian gulungan surat selama 30 hari berturut-turut sebelum lanjut ke gulungan surat berikutnya. 3 waktu dalam sehari kita harus membacanya. Pertama, di waktu pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Lalu kemudian di tengah hari, dan terakhir adalah di malam hari ketika saat kita akan istirahat. Nah, di waktu yang terakhir ini di malam hari, kita harus membacanya dengan bersuara. Nanti di channel berikutnya, gue akan lanjut lagi isi gulungan surat berikutnya. Oke, kalau gitu, tepian hulu airnya bersih. Sekian dulu, terima kasih.